Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Namun sebelum mempresentasikannya, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fania Amanda, dengan NPM 041. Selanjutnya dengan saya, nama saya Bintang Mamuda dengan NPM 175. Kemudian ada saya, Nur Sadrina Prameswari, NPM 188. Lalu saya sendiri, Sigit Agung Pranoto dengan NPM 378. Dan yang terakhir ada saya dengan Kevin Adi Septian, nomor NPM 383. Kami mengambil riset di salah satu bengkel motor yang bernama International Motor. Bengkel ini termasuk salah satu perusahaan jasa yang terkenal di Sidoarjo. Bengkel ini sangat besar di kota Sidoarjo. Aksi yang terjadi yang pada tanggal pertama, tanggal 1 diinvestasikan uang tunai sebesar 90 juta. Lalu tanggal 2 membeli peralatan sebesar 12.500.000 secara tunai. Tanggal 3 menerima pendapatan jasa sebesar 13.950.000. Tanggal 5 membeli peralatan sebesar 9.700.000 secara kredit. Tanggal 9 membayar biaya listrik sebesar 3 juta. Tanggal 11 melunasi utang atas pembelian perlengkapan sebesar 7 juta. Tanggal 14 menerima pendapatan jasa sebesar 10.520.000. Tanggal 19 menerima pembayaran uang tunai sebesar 500.000 atas pekerjaan diselesaikan sebesar 800.000. Tanggal 20 menerima utang dari bank sebesar 20 juta. Tanggal 21 menerima pendapatan jasa sebesar 12 juta. Tanggal 25 pengambilan proyek sebesar 3 juta. Tanggal 28 membayar gaji karyawan sebesar 40 juta. Lalu yang terakhir tanggal 30 menerima pendapatan jasa senilai 6 juta. Yang pertama adalah persamaan dasar akuntansi bengkel motor International Motor. Pada tanggal 1 Agustus 2021, bengkel menerima investasi awal sebesar 90 juta dan mempengaruhi saldo akun kas menjadi 90 juta dan saldo akun modal menjadi 90 juta. Pada tanggal 2 Agustus 2021, bengkel membeli peralatan sebesar 12.500.000 dan mempengaruhi saldo kas yang awalnya 90 juta berkurang menjadi 77.500.000 dan saldo akun peralatan bertambah menjadi 12.500.000 dan akun modal tetap 90 juta. Pada tanggal 3 Agustus 2021, bengkel menerima pendapatan jasa sebesar 13.950.000 dan saldo kas bertambah menjadi 91.450.000, akun peralatan tetap 12.500.000 dan akun modal tetap 13.950.000. Setelah itu pada tanggal 5 Agustus 2021, bengkel membeli perlengkapan secara kredit sebesar 9.700.000, saldo kas tetap 91.450.000, saldo perlengkapan bertambah menjadi 9.700.000, saldo peralatan tetap 12.500.000, akun utang bertambah menjadi 9.700.000, akun modal tetap 103.950.000. Pada tanggal 9 Agustus 2021, bengkel membayar beban listrik sebesar 3 juta dan mempengaruhi saldo kas menjadi 88.450.000. Ini pengurangan ya. Setelah itu perlengkapan tetap peralatan tetap 12.500.000 dan utang tetap 9.700.000 dan modal mengalami pengurangan
menjadi 100.950.000. Pada tanggal 11 Agustus 2021, bengkel membayar utang sebesar 7 juta rupiah dan mengakibatkan saldo kas berkurang menjadi 81.450.000. Akun perlengkapan tetap 9.700.000, akun peralatan tetap 12.500.000, akun utang berkurang menjadi 2.700.000 dan akun modal tetap 100.950.000. Pada tanggal 14 Agustus 2021, bengkel menerima pendapatan jasa sebesar 10.520.000. Saldo kas bertambah menjadi 91.970.000. Akun perlengkapan tetap 9.700.000. Akun peralatan tetap 12.500.000. Akun utang tetap 2.700.000. Dan akun modal mengalami pertambahan sebesar 111.470.000. Pada tanggal 19 Agustus 2021, bengkel menerima pendapatan jasa sebesar 800.000 di modal, 300.000 di piutang, dan 500.000 di kas, dan mengakibatkan saldo kas bertambah 92.470.000. Akun piutang bertambah menjadi 300.000, akun perlengkapan bertambah menjadi 9.700.000, akun peralatan bertambah menjadi 12.500.000, akun utang tetap 2.700.000, dan akun modal tetap bertambah 112.270.000. Pada tanggal 20 Agustus 2021, bengkel mendapatkan pinjaman dari bank sebesar 20 juta dan mengakibatkan saldo kas bertambah menjadi 112.470.000. Akun piutang tetap 300.000, akun perlengkapan tetap 9.700.000, akun peralatan tetap 12.500.000, dan akun utang bertambah menjadi 22.700.000, dan akun modal tetap 112.270.000. Pada tanggal 21 Agustus 2021, bengkel menerima pendapatan jasa sebesar 12 juta dan mempengaruhi saldo kas menjadi 124.470.000, akun piutang 300.000, akun perlengkapan 9.700.000, akun peralatan tetap 12.500.000, dan akun utang tetap 22.700.000, dan akun modal bertambah 12 juta menjadi 124.270.000. Pada tanggal 25 Agustus 2021, pemilik bengkel mengambil pref sebesar 3 juta dan mempengaruhi saldo kas berkurang menjadi 121.470.000. Akun piutang tetap 300.000, akun perlengkapan tetap 9.700.000, akun peralatan tetap 12.500.000, akun utang tetap 22.700.000, dan akun modal mengalami pengurangan menjadi 121.270.000. Pada tanggal 28 Agustus 2021, bengkel membayar gaji karyawan sebesar 30 juta rupiah dan mengakibatkan saldo kas berkurang menjadi 91.470.000. Akun piutang usaha tetap 300.000, akun perlengkapan tetap 9.700.000, akun peralatan tetap 12.500.000, dan akun utang tetap 22.700.000, dan akun modal mengalami pengurangan dan menjadi 91.270.000. Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021, bengkel menerima pendapatan jasa sebesar 6 juta dan mengakibatkan saldo kas menjadi 97.470.000, akun piutang tetap 300.000, akun perlengkapan tetap 9.700.000, akun peralatan tetap 12.500.000, akun utang usaha tetap 22.700.000, dan akun modal mengalami pertambahan menjadi 97.270.000. Dan saldo akhir antara aktiva dan pasiva ialah 119.970.000.
jika saldo aktiva dan pasiva mengalami tidak seimbang, berarti mengalami kesalahan dalam mencatat. Selanjutnya adalah laporan keuangan bengkel motor International Motor. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Bengkel yang pertama adalah pendapatan jasa sebesar 13.950.000, selanjutnya 10.520.000, selanjutnya 800.000, selanjutnya 12 juta, selanjutnya pendapatan jasa 6 juta. Jadi pendapatan ini dijumlah menjadi 43.270.000. Setelah itu beban yang dikeluarkan oleh bengkel yakni beban listrik sebesar 3 juta, beban gaji sebesar 30 juta. Dan beban dijumlahkan yakni beban listrik dan beban gaji menjadi 33 juta. Setelah itu cara menghitung laba bersihnya ialah jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban, yaitu 43.270.000 dikurangi 33 juta menjadi 10.270.000. Setelah itu laporan ekuitas pemilik atau laporan perubahan modal. Yang pertama adalah modal 1 Agustus 2021. Ini bisa dibilang investasi awalnya pemilik ya, sebesar 90 juta. Setelah itu kita hitung laba bersihnya dan price-nya, yakni laba bersihnya 10.270.000 dan price 3 juta. Ini dikurangin dan menemukan tambahan modal sebesar 7.270.000. Modal 1 Agustus itu ditambahkan dengan tambahan modal yakni 90 juta ditambah 7.270.000 dan menemukan hasil modal pada tanggal 31 Agustus 2021 perubahan modal menjadi 97.270.000. Setelah itu neraca dari bengkel motor International Motor, pertama-tama kita harus menghitung hartanya. Ini akun harta harus dihitung semua ya, seperti kas sebesar 97.470.000, piutang usaha sebesar 300.000, akun pelengkapan 9.700.000, akun peralatan sebesar 12.500.000, dan jumlah harta ini dijumlahkan dari kas, piutang usaha, pelengkapan, peralatan menjadi 119.970.000. Setelah itu kita menghitung utang dan modal. Utang dari bengkel ini totalnya ialah 22.700.000. Setelah itu modal dari bengkel ini modalnya udah dirubah dari laporan ekuitas pemilik menjadi 97.270.000. Jadi jumlah utang dan modal ialah 119.970.000. Jadi harta dan utang dan modal ini pada neraca ini harus imbang ya. Kalau misal nggak imbang juga berarti terjadi kesalahan. Setelah itu laporan arus kas. Yang pertama adalah penerimaan kas dari kegiatan operasional. Seperti penerimaan dari pelanggan, bengkel menerima kas dari pelanggan sebesar 42.970.000. Setelah itu bengkel membayar beban sebesar 33 juta. Setelah itu bengkel membayar kepada kreditur sebesar 7 juta. Jadi 42.970.000 ini dikurangin oleh pembayaran kas untuk beban, pembayaran kepada kreditur. Jadi hasilnya 2.970.000. Setelah itu kita menghitung arus kas dari aktivitas investasi kebetulan cuma satu saja, yakni pembayaran kas untuk peralatan jadi sebesar 12.500.000. Jadi arus kas bersih dari aktivitas operasional dikurangi arus kas dari aktivitas investasi, yakni 2.970.000 dikurangin 12.500.000 dan kita menemukan hasil minus 9.530.000. Setelah itu kita menghitung arus kas dari pendanaan. Yang pertama adalah kas yang diterima dari pemilik sebesar 90 juta. Setelah itu penarikan oleh pemilik atau price ini dikurangi berarti sebesar 3 juta. Setelah itu bengkel menerima pinjaman
dari bank sebesar 20 juta. Jadi 90 juta dikurangi 30 juta dan ditambah 20 juta. Dan kita menemukan hasilnya arus kas bersih dari aktivitas pendanaan itu 107 juta rupiah. Jadi arus kas bersih dari aktivitas operasional itu dikurangin pembayaran kas untuk peralatan, kita ketemu kan 9.530.000. Setelah itu minus 9.530.000 ini ditambahkan dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 107 juta rupiah. Jadi arus kas bersih dan saldo kas 31 Agustus 2021 ialah 97.470.000. Jadi arus kas bersih dan saldo kas 31 Agustus ini harus sama dengan kas pada neraca ya. Next. Akan menjelaskan bagian dari jurnal umum pada transaksi ini. Pengertian jurnal umum sendiri sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi seluruh jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Fungsi dari jurnal umum yaitu fungsi historis. Yang pertama, artinya jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Next. Pada tanggal 1 Agustus telah diinvestasikan uang tunai sebesar 90 juta. Kas masuk di debit sebesar 90 juta dan modal masuk di kredit sebesar 90 juta. Lalu pada tanggal 2 membeli peralatan sebesar 12,5 juta atau 12.500.000 secara tunai. Peralatan masuk di sisi debit sebesar 12.500.000 dan kas masuk di kredit sebesar 12.500.000. Lalu tanggal 3 menerima pendapatan jasa sebesar 13.950.000. Kas masuk ke debit sebesar 13.950.000 dan pendapatan jasa masuk di sisi kredit sebesar 13.950.000. Tanggal 5 membeli perlengkapan sebesar 9.700.000 secara kredit. Perlengkapan masuk di sisi debit sebesar 9.700.000 dan dibayar secara kredit yang mana termasuk utang usaha dan masuk di sisi kredit sebesar 9.700.000. Lalu tanggal 9 membayar biaya listrik sebesar 3 juta, beban sewa di sisi debit dan kas di sisi kredit sebesar 3 juta. Tanggal 11 melunasi utang pada pembelian perlengkapan sebesar 7 juta. Utang usaha di sisi debit karena membayar utang sebesar 7 juta dan kas berkurang di sisi kredit sebesar 7 juta. Lalu tanggal 14 menerima pendapatan jasa sebesar 10.520.000. Lalu kas bertambah di sisi debit sebesar 10.520.000 dan pendapatan jasa di sisi kredit bertambah sebesar 10.520.000. Tanggal 19 menerima pembayaran tunai sebesar 500.000 atas pekerjaan diselesaikan sebesar 800.000. Jadi kas bertambah sebesar 500.000 dan piutang usaha sebesar 300.000 karena masih terbayarkan 500.000 dari 800.000 dan pendapatan jasa ditulis di kredit sebesar 800.000. Lalu tanggal 20 menerima utang dari bank sebesar 20 juta, kas bertambah di sisi debit sebesar 20 juta dan utang usaha bertambah di sisi kredit sebesar 20 juta. Tanggal 21 menerima pendapatan jasa sebesar 12 juta, kas masuk sebesar 12 juta di sisi debit dan pendapatan masuk di sisi kredit sebesar 12 juta. Tanggal 25 pengambilan brief sebesar 3 juta, brief masuk di sisi debit sebesar 3 juta dan kas berkurang di sisi kredit sebesar 3 juta. Tanggal 28 membayar gaji karyawan sebesar 40 juta, beban gaji di sisi debit sebesar 40 juta dan kas berkurang di sisi kredit sebesar 40 juta. Lalu tanggal 30 menerima pendapatan jasa 6 juta, bertambah kas sebesar 6 juta masuk di sisi debit dan pendapatan di sisi kredit sebesar 6 juta.
Langkah selanjutnya setelah pencatatan jurnal umum adalah posting buku besar. Buku besar atau ledger merupakan kumpulan akun untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar merupakan tahap pencatatan terakhir dalam akuntansi yang terdiri atas ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang bersumber dari jurnal. Penggunaan buku besar dilakukan untuk mencatat akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban secara terpisah dan terperinci. Yang pertama yaitu akun kas. Pada tanggal 1 Agustus 2021 terjadi transaksi yakni setoran modal awal sebesar 90 juta masuk dalam debit dan menambah saldo di debit 90 juta. Tanggal 2 Agustus 2021 terjadi transaksi membeli peralatan sebesar 12.500.000 masuk di kredit dan saldo berkurang yang awalnya 90 juta dikurangi 12.500.000 menjadi 77.500.000. Tanggal 3 Agustus 2021 terjadi transaksi menerima pendapatan jasa sebesar 13.950.000 di debit dan mengakibatkan saldo yang awalnya 77.500.000 bertambah 13.950.000 menjadi 91.450.000. Setelah itu, tanggal 9 Agustus 2021 membayar beban listrik sebesar 3 juta di kredit dan mengakibatkan saldo yang awalnya 91.450.000 berkurang 3 juta rupiah menjadi 88.450.000. Setelah itu, tanggal 11 Agustus 2021 terjadi transaksi membayar utang usaha sebesar 7 juta di kredit dan mengakibatkan saldo yang awalnya 88.450.000 di debit berkurang 7 juta menjadi 81.450.000. Setelah itu, tanggal 14 Agustus 2021 menerima pendapatan jasa sebesar 10.520.000 di debit dan mengakibatkan saldo yang awalnya 81.450.000 bertambah 10.520.000 dan hasilnya 91.970.000. Setelah itu tanggal 19 Agustus 2021 menerima pendapatan jasa lagi sebesar 500.000 dan mengakibatkan saldo bertambah menjadi 92.470.000. Setelah itu tanggal 20 Agustus 2021 menerima utang dari bank sebesar 20 juta di debit dan mengakibatkan kas yang awalnya 92.470.000 menjadi 112.470.000. Setelah itu tanggal 21 Agustus 2021 menerima pendapatan jasa sebesar 12 juta masuk di debit dan kas bertambah menjadi 124.470.000. Tanggal 25 Agustus 2021 pemilik mengambil kepentingan pribadi atau private sebesar 3 juta di debit 121.470.000. Setelah itu tanggal 28 Agustus 2021 membayar beban gaji besar 40 juta di kredit dan mengakibatkan kas yang awalnya 121.470.000 berkurang 40 juta menjadi 81.470.000. Setelah itu tanggal 31 Agustus 2021 menerima pendapatan jasa sebesar 6 juta masuk di debit dan mengakibatkan saldo kas yang awalnya 81.470.000 menjadi 87.470.000. Selanjutnya akun piutang usaha. Pada tanggal 19 Agustus 2021 mencatat pendapatan sebesar 300.000 di debit dan mengakibatkan saldo piutang usaha bertambah menjadi 300.000. Selanjutnya akun perlengkapan pada tanggal 5 Agustus 2021 terjadi transaksi membeli perlengkapan sebesar 9.700.000 di debit dan mengakibatkan saldo perlengkapan di debit bertambah 9.700.000.
Selanjutnya akun peralatan pada tanggal 2 Agustus 2021 terjadi transaksi membeli peralatan sebesar 12.500.000 di debit dan mengakibatkan saldo peralatan bertambah 12.500.000 di debit. Selanjutnya akun utang usaha. Tanggal 5 Agustus 2021 terjadi pembelian secara kredit sebesar 9.700.000 di kredit dan mengakibatkan saldo utang usaha bertambah menjadi 9.700.000 di kredit. Pada tanggal 11 Agustus 2021, bengkel membayar utang sebesar 7 juta di debit dan mengakibatkan saldo utang usaha berkurang yang awalnya 9.700.000 menjadi 2.700.000. Selanjutnya adalah akun utang bank pada tanggal 20 Agustus 2021 terjadi transaksi menerima utang bank sebesar 20 juta di kredit dan mengakibatkan saldo utang bank bertambah 20 juta. Setelah itu akun modal pada tanggal 1 Agustus 2021 terjadi setoran modal awal sebesar 90 juta pada kredit dan mengakibatkan saldo modal bertambah menjadi 90 juta di kredit. Selanjutnya akun Prive pada tanggal 25 Agustus 2021 terjadi pengambilan Prive sebesar 3 juta di debit dan mengakibatkan saldo Prive bertambah 33 juta rupiah. Selanjutnya akun pendapatan jasa. Pada tanggal 3 Agustus 2021 bengkel menerima pendapatan jasa sebesar 13.950.000 di kredit dan mengakibatkan saldo bertambah menjadi 13.950.000 di kredit. Selanjutnya tanggal 14 Agustus 2021 bengkel menerima pendapatan jasa sebesar 10.520.000 di kredit dan menambah saldo yang awalnya 13.950.000 menjadi 24.470.000. Selanjutnya, tanggal 19 Agustus 2021, bengkel menerima pendapatan jasa sebesar 800.000 di kredit dan saldo yang awalnya 24.470.000 bertambah 800.000 menjadi 25.270.000. Tanggal 21 Agustus 2021, bengkel menerima pendapatan jasa sebesar 12 juta di kredit dan menambah saldo pendapatan jasa yang awalnya 25.270.000 bertambah 12 juta menjadi 37.270.000. Tanggal 31 Agustus 2021 bengkel menerima pendapatan jasa sebesar 6 juta di kredit dan mengakibatkan saldo bertambah menjadi 43.270.000. Selanjutnya adalah akun beban gaji. Akun beban gaji terjadi pada tanggal 28 Agustus 2021 di debit sebesar 40 juta dan mengakibatkan saldo menjadi 40 juta di debit. Selanjutnya akun beban listrik pada tanggal 9 Agustus 2021 bengkel membayar beban listrik sebesar 3 juta di debit dan saldo bertambah menjadi 3 juta di debit. Next. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan membahas tentang pengertian jurnal penyesuaian dan bagaimana cara mencatat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun, sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian ini dibuat ketika sebuah transaksi dimulai dalam satu periode akuntansi dan diakhiri pada periode selanjutnya. Jurnal penyesuaian diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut menjadi data yang sebenar-benarnya. Next. Pertama-tama, untuk mencatat jurnal penyesuaian,
kita harus membandingkan data transaksi yang terjadi pada data penyesuaian dengan data yang ada di buku besar. Kita lihat di sini ada data pertama, yaitu persediaan perlengkapan yang tersisa senilai 850.000. Data kedua, pendapatan jasa yang masih harus diterima sebesar 1.500.000. Ada data ketiga, penyusutan peralatan bengkel ditaksir sebesar 600.000. Dan data terakhir yaitu gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 2.500.000. Next. Untuk memasukkan data penyesuaian tadi ke tabel, yaitu kita bandingkan data penyesuaian yang pertama, yaitu persediaan perlengkapan yang tersisa sebesar 850.000 dengan saldo perlengkapan yang ada di buku besar senilai 9.700.000. Terlihat bahwa saldo di buku besar dengan saldo di data penyesuaian tidaklah sama. Hal ini menunjukkan bahwa saldo di buku besar belumlah data yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, kita akan mengurangkan saldo di buku besar tadi, saldo perlengkapan senilai 9.700.000, dikurang dengan saldo data penyesuaian perlengkapan senilai 850.000. Di sini kita tulis menjadi akun beban perlengkapan pada posisi debit senilai 8.850.000, dan pada posisi kredit kita masukkan akun persediaan perlengkapan senilai yang sama. Untuk data kedua, yaitu pendapatan jasa yang masih harus diterima senilai 1.500.000. Data ini termasuk ke dalam akun piutang. Oleh karena itu, di sini pada tabel kita tulis akun piutang pendapatan pada posisi debit dengan nilai 1.500.000 dan akun pendapatan jasa pada posisi kredit dengan nilai yang sama juga. Data ketiga yaitu penyusutan peralatan bengkel ditaksir sebesar 600.000. Data ini termasuk ke dalam data beban peralatan. Oleh karena itu, dalam tabel kita tulis akun beban peralatan pada posisi debit dengan nilai 600.000 dan pada posisi kredit terdapat akun akumulasi peralatan dengan nilai 600.000. Untuk data yang terakhir yaitu gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 2.500.000. Data ini termasuk ke dalam akun utang. Oleh karena itu mengingat bahwa jika akun utang meningkat, maka masuk ke posisi kredit. Jika akun utang berkurang, maka masuk ke debit. Di sini data menunjukkan bahwa akun utang meningkat. Oleh karena itu, pada posisi debit, kita tulis akun beban gaji senilai 2.500.000 dan pada posisi kredit kita tulis utang gaji senilai 2.500.000. Untuk jumlah debit dan kredit jurnal penyesuaian ini harus seimbang. Karena ini menunjukkan bahwa data yang dimasukkan sudah benar. Jika data belum seimbang, berarti ada kesalahan dalam memasukkan data-data tadi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan yaitu kertas kerja. Kertas kerja atau worksheet adalah suatu daftar yang menjadikan neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, serta pengelompokan neraca dan laba rugi yang kemudian akan memudahkan dalam proses selanjutnya, yaitu jurnal penutup. Next. Next. Ya, ini yang merupakan tampilan dari kertas kerja dari perusahaan jasa internasional motor. Nah, di sini untuk neraca saldo telah dimasukkan nominal-nominal yang berasal dari buku besar. Seperti contohnya akun kas yaitu 87.470 juta. Lalu dari sini nanti setelah dimasukkan semua data-data dari saldo total di buku besar, nanti totalnya itu harus seimbang antara debit dan kredit. Di sini telah tercantum debit
dan kreditnya adalah 155.970.000. Lalu di sebelahnya ada jurnal penyesuaian. Ini dimasukkan data-data dari jurnal penyesuaian sebelumnya. Dan nanti totalnya harus seimbang juga, yaitu 13.450.000. Lalu di neraca saldo yang disesuaikan itu antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian akan dijumlahkan. Semisal di akun piutang usaha itu dari yang di neraca saldo adalah 300.000, lalu di jurnal penyesuaian itu dengan nominal 1.500.000 itu akan ditambahkan hingga dimasukkan di neraca saldo 1.800.000. Lalu untuk akun perlengkapan di neraca saldo tertera 9.700.000. Lalu di jurnal penyesuaian itu masuk di kredit 8.850.000. Jika begini, ini akan mengurangi. Jadi dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian itu akan dikurangi hingga menjadi 850.000. Lalu begitu dan seterusnya sampai di bawah. Di total itu nanti itu juga harus balance dengan nominal 160.570.000. Lalu di sebelahnya untuk mengetahui laba ruginya yaitu dengan cara pendapatan jasa dikurangi dengan beban usaha. Di sini telah tertera pendapatan jasanya adalah 44.770.000. Lalu untuk beban usaha yaitu beban gaji sebesar 42.500.000. Lalu beban listrik sebesar 3 juta. Lalu beban perlengkapan 8.850.000. Lalu beban penyusutan peralatan 600.000. Yang di total menjadi 54.950.000. Sedangkan kreditnya adalah 44.770.000. Nah, di sini jika debit lebih besar dibanding kredit itu menandakan perusahaan mengalami kerugian. Nah, di sini telah tertera perusahaan mengalami kerugian sebesar 10.180.000. Lalu di sebelahnya ada saldo, ada bagian neraca. Itu dimasukkan bagian-bagian akun-akun yang selain dari akun yang masuk di laba rugi. Seperti contohnya akun kas, akun piutang usaha, akun perlengkapan, akun peralatan, utang bank, utang usaha modal, prive, utang gaji, dan akumulasi penyusutan peralatan. Lalu di total, di bagian debitnya dengan total 105.620.000, sedangkan di bagian kreditnya 115.800.000. Nah, di sini menandakan bahwasannya selisih dari antara debit dan kreditnya ini adalah 10.180.000. Dan itu sesuai dengan kerugian di bagian laba rugi. Sekian dari penjelasan saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, saya akan melanjutkan. Yang terakhir adalah jurnal penutup, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode dengan mengenolkan akun pendapatan, beban, laba rugi, dan prive. Posisi saldo, debit atau kredit akun pendapatan, akun beban, dan akun prive di neraca lajur harus dibalik saat dicatat di jurnal penutup. Next. Yang pertama yaitu penutupan akun pendapatan. Di sini pendapatan jasa didebitkan sejumlah 44.770.000 rupiah. Dan ikhtisar laba rugi yaitu total dari semua akun pendapatan yaitu sejumlah 44.770.000 rupiah. Yang kedua adalah penutupan akun beban. Di akun beban terdapat ikhtisar laba rugi yaitu total dari seluruh akun beban antara lain beban gaji 42.500.000 rupiah,
beban listrik sebesar 3 juta rupiah, beban perlengkapan sebesar 8.850.000 rupiah, beban penyusutan peralatan sebesar 600.000 rupiah dan dijumlah menjadi 54.950.000 rupiah di debit ikhtisar laba rugi. Yang ketiga adalah penutupan laba atau rugi. Ketika mendapat laba atau untung, ikhtisar laba rugi berada di debit dan modal berada di kredit. Namun jika mengalami kerugian seperti di bengkel ini, yaitu ikhtisar laba rugi dan modal dibalik sehingga menjadi modal di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Berikut modalnya di debit sebesar 10.180.000 rupiah dan ikhtisar laba rugi di kredit sama seperti modal yaitu sebesar 10.180.000 rupiah. Nominal tersebut didapat dari pengurangan antara akun pendapatan dengan akun beban. Yang keempat yaitu penutupan akun pref atau pengambilan untuk dipakai sendiri, yaitu dengan mengkreditkan akun pref dan modal berada di debit. Berikut modalnya sebesar 3 juta rupiah dan pref sebesar 3 juta rupiah di kredit. Dan yang terakhir yaitu debit dan kredit seluruhnya masing-masing dijumlah, yaitu total saldo yang berada di debit yaitu 112.900.000 rupiah dan total saldo yang berada di debit yaitu 112.900.000 rupiah. Total saldo debit dan kredit itu harus balance. Jika tidak balance maka terdapat kesalahan dalam pencatatan. Next. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like dan komen.